Ada teolog Latin di Nicea. Kebanyakan orang Kristen Barat belum mencapai tingkatan diskusi semacam ini, dan karena mereka tidak memahami beberapa terminologi Yunani, banyak yang merasa tidak puas dengan doktrin Trinitas. Mungkin istilah itu tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan ke dalam idiom lain. Setiap budaya memang mesti menciptakan gagasannya sendiri tentang Tuhan. Jika Barat merasa asing dengan interpretasi Yunani tentang Trinitas, mereka harus menciptakan versi mereka sendiri. Teolog Latin yang mendefinisikan Trinitas bagi gereja Latin adalah Agustinus. Dia juga merupakan seorang Platonis yang fanatik, setia kepada pandangan Plotinus, dan karena itu cenderung lebih simpati kepada doktrin Yunani daripada kepada beberapa kolega baratnya. Seperti yang dijelaskannya, kesalahpahaman sering diakibatkan oleh terminologi semata. Demi menjelaskan hal-hal tak terucapkan sehingga kita mampu dengan cara tertentu mengungkapkan apa yang tidak bisa kita ungkapkan sepenuhnya dengan cara lain. Kawan-kawan Yunani kita telah berbicara tentang satu esensi dan tiga substansi, tetapi kawan-kawan Latin bicara tentang satu esensi atau substansi dan tiga oknum. Ketika orang Yunani mendekati Tuhan dengan cara mempertimbangkan ketiga hipostases dan menolak untuk menganalisis esensinya yang satu, maka Agustinus dan orang-orang Kristen Barat sesudahnya justru memulai dengan keesaan ilahi dan kemudian berlanjut dengan mendiskusikan tiga manifestasinya. Orang Kristen Yunani menghormati Agustinus, memandangnya sebagai salah satu patriark gereja terkemuka, tetapi mereka tidak mempercayai teologi trinitariannya yang mereka rasa telah menjadikan Tuhan terlalu rasional dan antropomorfis. Pendekatan Agustinus tidaklah bersifat metafisik, seperti halnya orang-orang Yunani, tetapi psikologis dan bahkan sangat personal. Agustinus bisa disebut sebagai pendiri spiritualitas Barat. Tak ada teolog lain kecuali Paulus yang lebih berpengaruh di Barat. Kita mengenalnya dengan lebih baik dibandingkan dengan pemikir lain di akhir abad klasik. Sebagian besar karena bukunya Confessions, sebuah paparan yang fasih dan hangat tentang usahanya menemukan Tuhan. Sejak awal, Agustinus telah mencari sebuah agama yang bercorak teistik. Dia memandang Tuhan sangat esensial bagi kemanusiaan. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri. Demikian dia berkata tentang Tuhan pada pembukaan Confessions. Dan jiwa-jiwa kami gelisah hingga bertemu denganmu. Ketika mengajar retorika di Kartage, dia pindah menganut Manicheisme, sebuah bentuk Gnostisme Mesopotamia, tetapi akhirnya dia meninggalkan paham itu karena teori kosmologinya yang tak memuaskan. Dia merasa doktrin inkarnasi merupakan penyimpangan, pelecehan ide tentang Tuhan, tetapi ketika berada di Italia, Uskup Ambrose dari Milan mampu meyakinkan dirinya bahwa Kristen bukannya tidak sejalan dengan Plato atau Plotinus. Meskipun demikian, Agustinus masih berkeberatan untuk mengambil langkah akhir dan menerima baptisme. Dia merasakan bahwa baginya Kristen mengakibatkan wajibnya kehidupan membujang dan dia enggan menempuh jalan seperti itu. Tuhan, berilah aku kesucian. Demikian dia pernah berdoa, tapi jangan dulu. Konversinya yang terakhir merupakan sebuah peristiwa Sturm und Drang, penuh gejolak, ketercerabutan keras dari masa lalunya dan kelahiran kembali yang menyakitkan, seperti yang mencirikan pengalaman keagamaan Barat. Suatu hari, ketika tengah duduk bersama sahabatnya Alipius di kebun mereka di Milan, sebuah pertarungan berkecamuk di dalam pikiran. Dari kedalaman introspeksi diri yang gelap, telah bangkit tumpukan seluruh nestapaku dan menempatkannya dalam penglihatan hatiku. Ia membangkitkan badai besar yang membawa banjir air mata. Untuk menumpahkan semuanya diiringi desah kesedihan, aku bangkit dari sisi Alipius. Menyendiri tanpa lebih pantas untuk meneteskan air mata. Lalu, kusandarkan diri di bawah pohon ara dan membiarkan air mataku mengalir bebas. Sungai-sungai seakan menderas dari kedua mataku. Sebuah pengorbanan yang mungkin dapat engkau terima, dan meskipun bukan dalam kata-kata ini, tetapi setidaknya dalam pengertian ini, aku berulang-ulang berkata kepadamu, berapa lama, Tuhan, berapa lama lagi engkau akan begitu murka? Mazmur 6:4. Tuhan tidak selalu datang dengan mudah kepada orang Barat. Konversi Agustinus tanpa seperti sebuah reaksi psikologis yang setelahnya si mu'alaf jatuh kelelahan di pangkuan Tuhan.
semua hasrat telah sampai. Ketika Agustinus bersimpuh menangis di tanah, tiba-tiba dia mendengar